Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Aryani Lamau. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami mahasiswa Prodi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Sorong. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada bayi, anak, dan balita. Untuk lebih lanjutnya, simak dengan baik video kami berikut. Pemeriksaan pada anak diperlukan cara pendekatan tertentu agar anak tidak merasa takut, tidak menangis dan tidak menolak untuk diperiksa, sehingga dapat memperoleh data kesehatan fisik anak secara lengkap dan akurat. Bayi dan anak kecil akan merasa nyaman jika pemeriksaan dilakukan dengan adanya orang tua, terutama ibu. Pada bayi di bawah 4 bulan, pemeriksaan akan lebih mudah karena bayi belum bisa membedakan orang di sekitarnya. Pemeriksaan dapat dimulai saat bayi atau anak masih berada di pangkuan ibu. Kemudian sedikit demi sedikit, bayi dan anak dipindahkan ke meja. Pemeriksaan sambil dibujuk dan diajak bicara dengan kata-kata manis. Anak dan balita. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu cara untuk mengetahui gejala atau masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. 1. Tujuan pemeriksaan fisik untuk mengumpulkan data tentang kesehatan pasien, menambah informasi atau menyangkal data yang diperoleh dari riwayat pasien, mengidentifikasi masalah pasien, menilai perubahan status pasien, mengevaluasi tindakan yang telah diberikan. 2. Teknik dasar. Yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi. Berikut penjelasan dari teknik pemeriksaan fisik pada bayi, anak, dan balita. Yang pertama, inspeksi atau penglihatan. Cara efektif melakukan palpasi atur posisi bagian tubuh yang dapat diamati secara detail, berikan pencahayaan yang cukup, lakukan inspeksi pada area untuk ukuran, bentuk, warna, kesimetrisan, posisi, dan abnormalitasnya. Bandingkan area sisi tubuh dengan bagian tubuh lainnya. Jangan melakukan inspeksi ini secara terburu-buru. Yang kedua, palpasi atau perabaan. Untuk menentukan ketahanan, kekenyalan, tekstur, kekerasan, dan mobilitas. Menggunakan palmar jari pada pemeriksaan temperatur, gunakan bagian belakang tangan. Yang ketiga, perkusi atau pengetukan. Untuk mengetahui ukuran, batasan, konsistensi organ-organ tubuh, dan menentukan adanya cairan dalam rongga tubuh. Ada 2 cara melakukan perkusi, yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung. Hasil perkusi biasanya ada 3, yaitu sonor, pekak, dan timpani. Yang terakhir, auskultasi atau mendengar. Beberapa hal yang dapat didengar: frekuensi atau siklus, gelombang bunyi, kekerasan atau amplitudo bunyi, kualitas bunyi, dan lamanya bunyi. Berikutnya yaitu pemeriksaan fisik bayi. Sebelum melakukan pemeriksaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bayi sebaiknya dalam keadaan telanjang di bawah lampu yang terang. Lakukan prosedur secara berurutan dari kepala sampai kaki. Lakukan prosedur yang mengganggu bayi seperti pemeriksaan refleks pada tahap akhir. Seperti bicara lembut, pegang tangan bayi di atas dadanya atau lainnya. Poin berikutnya yaitu penilaian Apgar Score, bertujuan untuk menilai kemampuan laju jantung, kemampuan bernafas, kekuatan fonus otot, kemampuan refleks, dan warna kulit. Tanda frekuensi jantung tidak ada 100 usaha bernafas, tidak ada terlambat menangis, kuat tonus, otot lumpuh, ekstremitas. Gerakan aktifleksi sedikit, refleks tidak ada, bereaksi, gerakan sedikit, relaksasi, melawan secara warna kulit seluruh tubuh, kemerahan seluruh tubuh biru atau pucat, ekstremitas biru kemerahan. Pemeriksaan cairan amonium, plasenta, tali pusat, atropromeri, kepala, mata, telinga, hidung, mulut, leher, dada paru, jantung, abdomen tulang belakang dan ekstremitas, genitalia, anus, dan kulit.
pemeriksaan neurologis. Selanjutnya yaitu penilaian pertumbuhan bayi dan anak balita. Pengukuran antropometri meliputi BB, TB, lingkar kepala, lingkar lengan atas. Penilaian perkembangan anak dan balita. DDST atau Denver Developmental Screening Test. Penilaian DDST meliputi 4 faktor, yaitu penilaian terhadap personal sosial, motorik halus, motorik kasar, dan bahasa. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.